Preview. Berikutnya masih terkait dengan membentuk karakter juga. Bagaimana mengatasi anak yang selalu ingin menang dan sempurna dalam segala hal? Nah, kira-kira bagaimana jika seperti ini, Pak Adi? Kalau saya melihat anak yang selalu ingin menang dan sempurna ini biasanya ini dari orang tuanya nih biasanya. Anak yang ingin selalu menang ini mudah kok. Berarti anak ini sangat butuh apa? Pengakuan, sangat butuh penghargaan. Besar kemungkinan dia tidak mendapatkan ini di rumah. Oke? Jadi bisa juga misalkan anak ini dibandingkan dengan kakaknya, adiknya, atau saudaranya, sepupunya, atau temannya. Dia dibandingkan, akibatnya dia merasa down. Nah, supaya dia tidak direndahkan, dia mau selalu menang. Nah, kalau soal sempurna, ini besar kemungkinan ya dari pengalaman saya membantu klien anak-anak dan juga orang dewasa, itu biasa dari orang tua yang menuntut kesempurnaan. Ya, ini biasanya orang tua yang tipe melankolis, mama melankolis, terutama ya mama atau papa melankolis, menuntut kesempurnaan. Misalkan nilainya sudah 97, mamanya bilang, kenapa nggak 100? Mah sudah 97, kenapa sih nggak 100? Cuma beda 3 poin loh. Artinya apa? Si mama maksa anak untuk selalu sempurna. Lama-lama itu menjadi pola dalam diri anak. Ini bahaya. Nanti kalau dia dewasa, dia maunya semuanya sempurna, baru dia berani melakukan sesuatu. Ya, ini tidak baik bagi anak. Begitu, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Tadi juga pertanyaan terakhir dari kategori terkait dengan karakter ini. Nah, kita akan lanjut ke kategori berikutnya, yaitu ini hubungan antara saudara kandung. Ini juga merupakan topik yang sangat menarik terkait dengan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mendidik lebih dari satu anak dengan karakter yang berbeda-beda? Karena terkadang orang tua hanya memiliki cara penanganan yang sama. Kira-kira bagaimana, Pak? Saya selalu mengatakan ada sebuah pepatah ya. If the only tool you have is a hammer, you will treat every problem as a nail. Kalau Anda punya peralatan itu hanyalah hammer ini, maka segala sesuatu Anda akan perlakukan sebagai paku yang pokoknya caranya harus dipukul. Maka kita jadi orang tua tuh harus cerdas. Orang tua yang cerdas, orang tua yang belajar, orang tua yang berusaha mengerti dan membantu Anda berkembang mengikuti keunikan si anak. Kalau anak pasti punya karakter yang berbeda. Saya sering kali jumpa orang tua yang komplain ke saya, Pak Adi, anaknya kami 3, terus yang 2 yang besar nggak ada masalah, terus kenapa? Yang kecil ini aneh, loh kenapa? Nggak seperti kakaknya, saya bilang, loh terus bagaimana? Loh kok bisa dia berbeda? Saya bilang, ibu, tidak mungkin anak itu sama, karakternya pasti berbeda. Tapi yang 2 itu kok dikasih tahu nurut, yang 1 ini kok melawan, karena yang 2 itu nggak berani. Yang 1 ini koleriknya cukup kuat, jadi kalau dia nggak mau, dia lawan ibunya, seperti itu. Ya, jadi ini nggak boleh saya bilang. Nah, kita harus tahu karakter anak tadi, Pak yang paling muda. Anda lihat bagaimana cara mencas baterai kasihnya. Oke, setiap anak berbeda. Kemudian Anda lihat bagaimana kepribadiannya Anda. Anda dominan apa? Kolerika, melankolis, sanguin, flegmatik. Kalau Anda sudah kenal kepribadian Anda, kemudian Anda kenali kepribadian anak Anda. Oke? Kalau Anda punya kepribadian berbeda dengan anak Anda, nah Anda sekarang lihat bagaimana menyesuaikan cara berkomunikasi dengan anak ini. Jadi setiap anak ini adalah unik, tidak bisa dipukul rata. Saya komplainnya orang tua, kenapa ya saya mendidik anak saya 2 itu dengan cara saya bisa, kenapa dengan yang 1 ini nggak bisa? Saya bilang, karena dia unik. Masa nggak bisa sama? Nggak bisa. Buktinya kan sekarang anak ibu bermasalah, ibu cari saya bilang. Kalau bisa, kenapa ibu cari saya? Nah, akhirnya orang tua berubah. Nah, begitu orang tuanya berubah, anaknya berubah. Simple kok. Begitu ya, Dika? Baik, jadi balik lagi mengerti keunikan dari setiap anak ya Pak, karena setiap anak kembar pun pasti berbeda kan? Betul, anak kembar pun pasti berbeda, betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang harus orang tua lakukan agar anak-anak, dalam kurang antar saudara, maksudnya saudara kandung ini, bisa kompak, saling dukung, dan saling sayang? Anak-anak bisa kompak, bisa saling mendukung apabila hati mereka merasa tenang, aman, nyaman, dan penuh cinta. Ya. Keributan dalam keluarga, anak besar mengganggu yang kecil, kecil mengganggu yang besar, kemudian misalkan terjadi sibling rivalry, persaingan antar saudara, atau bahkan bullying di antara saudara, itu terjadi karena di dalam diri anak hatinya kosong, tidak ada cinta di situ.
Maka untuk bisa membuat anak akur, nomor satu, orang tuanya harus kompak. Orang tua harus kompak dulu, ini harus akur dulu. Setelah orang tuanya kompak dan akur, barulah mereka mendidik anak mereka. Nah sekarang, kembali lagi, caranya adalah kita mengisi baterai kasihnya, kemudian kita berkomunikasi dengan anak. Kalau memuji anak harus mengaitkan dengan kakaknya kalau bisa. Jadi misalkan, oh ini pintar seperti kakaknya ya, ini pintar seperti Mas. Loh, Mas lihat itu. Contohnya, Mas melakukan ini, adiknya ikut. Jadi selalu dikaitkan. Jadi jangan begini, masa adikmu bisa, kamu nggak bisa lah. Kalau kayak gini kan akhirnya kan si kakak melihat, ini adiknya ini jadi saingan ini, kurang asem ini. Gara-gara lu saya ini dimarahin sama ibu, misalkan begitu. Jadi selalu dikaitkan, aduh, ini lihat ganteng ya seperti Mbak ya. Nah, jadi ganteng seperti Mbak. Yang paling kelihatan tuh adalah waktu anak masih kecil. Ada anak yang begitu dia tahu adiknya sudah lahir dan adiknya itu mau dibawa pulang ke rumah misalnya, anak ini langsung gelisah. Dia merasakan ada persaingan. Dia akan mengalami kompetisi. Dia khawatir ibunya tidak sayang dia lagi. Teman saya, anaknya masih kecil, kira-kira sekitar 3 tahun saat itu baru punya anak lagi ya. Si adiknya ini, jadi ini anak nomor 2. Jadi dia punya adik satu lagi, berarti anak nomor 3. Yang nomor 2 ini tanya ke mamanya, Mama masih sayang sama saya nggak? Mamanya bilang, oh ya sayang dong. Loh itu ada adik. Loh sama sayangnya. Ini kan adiknya kamu. Kan kamu sekarang jadi kakak. Jadi ini nanti kamu kasih contoh, adikmu akan niru kamu, pintar seperti kamu nak. Nah karena terus dikait-kaitkan sama adiknya, dia merasa dia punya sense of belonging. Dia merasa adiknya juga punyanya dia. Jadi dia bisa sayang sama adiknya. Dan ini keluarganya akur banget. Suami istri baik banget dan adik-adiknya, anak-anaknya 3 ini baik sekali, tidak ada masalah, saling mendukung, saling berbagi mainan. Satu contoh lagi, kakaknya main mainan ini, adiknya mau, yang nomor 2 ini, dan di rumah ini adalah salah satu murid saya, di rumah mereka tidak mau membeli 2 mainan, mereka mau mengajarkan saling berbagi, saling menghargai. Jadi kalau kakaknya lagi main, si adiknya nangis. Wah, nangis-nangis bilang sama mamanya, "Ma, itu minta mainan, Ma, ini diambil sama kakak gini-gini." Mamanya lihat kakaknya lagi main. Dia bilang, "Sebentar, kamu stop dulu ya, jangan nangis. Kamu cerita dulu kamu maunya apa. Ngomong baik-baik." Kalau dia ngomong sampai tantrum nangis-nangis, mamanya nggak mau dengar. Bilang, "Kalau kamu nangis, mama nggak mau dengar." Anak kan mau didengarkan, ya mau dia diam. Oke, cerita baik-baik dulu. Bilang, bisa adik mau main itu yang lagi dimain kakak tuh. Terus dia bilang, "Kakakmu lagi main kan?" Ya, sekarang kamu pergi ke kakakmu, bilang baik-baik sama kakakmu, bilang kamu mau main. Oke? Terus dia datangin kakaknya, "Kak, ini adik mau main ini." Nah, sudah. Terus mamanya baru turun tangan, bilang sama kakaknya, "Kak, kamu main, selesai kamu main, tolong segera kasih adik ya. Adik, kamu tunggu." Jadi apa? Jadi dia diajari mulai kecil bisa mengekspresikan apa yang dia alami, dia rasakan, bisa mengutarakan yang dia inginkan dengan baik, dia bisa menghargai haknya orang lain, dan kakaknya dikasih tahu kalau kamu sudah, dan mamanya bilang ya tolong jangan lama-lama lah supaya adik bisa segera main. So kakaknya juga lihat mendapat respect dari adiknya, dia respect adiknya juga tunggu. So apa yang terjadi? Kakaknya setelah main berapa lama, ya sudah dia bilang, "Nih dek, sekarang giliran kamu." Nah begitu adiknya terima, mamanya langsung turun tangan lagi. Sekarang bilang sama kakak, bilang terima kasih. So, hal-hal yang kecil ini, itu diajarin mulai basicnya dari anak-anak. Seperti itu, Erika. Baik, jadi mengait-ngaitkan tapi dengan hal yang baik ya Pak, hal yang baik. Ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya Pak, masih terkait dengan saudara kandung. Pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana cara penyampaian agar tidak terkesan pilih kasih dan tidak dianggap membanding-bandingkan? Jangan membandingkan. Kalau kita misalkan menegur seorang anak, ya kita menegur hanya dirinya dia. Jangan bilang gini, "Kamu tuh enggak seperti." Nah, kalau sudah dibandingkan itu masalah, itu satu ya. Kalau kita memuji, kita kaitkan dengan kakaknya, dengan adiknya. Kita bisa kaitkan, "Oh, kamu nih rajin ya. Kalau adikmu lihat kamu gini pasti akan misalkan gini, kamu rajin ya, lihat kamu rajin ini seperti kakak ya, adik rajin seperti kakaknya, atau kakaknya rajin memberikan contoh yang baik pada adik." Jadi disampaikan dengan cara baik, tapi tidak dibandingkan. Seperti itu, Adika. Baik, Pak. Jadi yang dibandingkan adalah pujian atau hal-hal yang baik, sementara kalau menegur anak jangan membandingkan dengan saudaranya, seperti itu ya Pak? Ya, hanya dia saja yang kita tegur. Baik.
Untuk berikutnya ini masih terkait dengan saudara kandung, bagaimana cara mengurangi konflik antar saudara. Contoh kasusnya ada yang selalu menjadi pemenang, atau kakak suka membuli adiknya, atau adik ada yang selalu merasa kalah dari kakaknya, kakak tidak bisa memahami adiknya, atau salah satu saudara selalu mengikuti saudara yang lain sehingga jadinya konflik. Nah, kira-kira cara mengurangi konflik antara saudara bagaimana Pak jika ini sudah ada gitu, sudah terjadi? Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus mengisi baterai kasihnya penuh dulu. Harus dimulai dari sana. Kalau baterai kasihnya sudah penuh, maka anak ini akan merasa puas dengan dirinya. Dia merasa aman. Barulah di situ orang tua bisa memberikan masukan atau bisa memberikan arahan kepada anak. Tanpa ini tidak akan bisa. Jadi kalau kakaknya membuli adiknya itu sebenarnya apa? Kakaknya kan tidak sayang sama adiknya. Kenapa dia nggak sayang? Karena di dalam hatinya dia tidak ada cinta. Dia sendiri tidak merasa dirinya dicintai, kan begitu. Bagaimana dia bisa memberikan cinta kalau dia sendiri tidak memiliki cinta? Jadi orang tua harus memberikan itu pada anaknya. Ya. Nah, orang tua bisa memberikan itu pada anaknya kalau orang tuanya tahu cara mengisi baterai kasihnya. Dan orang tua bisa saling mengasihi, bisa sepakat, bisa akur untuk membantu anak-anak berkembang sesuai keunikannya seperti itu. Baik, jadi kembali lagi ke baterai kasih, pastikan bahwa semua saudara kandung ini mereka sudah terisi dengan penuh baterai kasih, seperti itu ya Pak? Ya, harus mulai dari situ. Baik Pak Adi, kalau begitu kita akan lanjut ke tema berikutnya, itu terkait dengan strategi belajar. Nah, untuk pertanyaannya kita mulai dari pertanyaan berikut yang sangat mendasar. Nah, bagaimana membuat anak sehingga suka belajar? Nah, ini banyak orang tua yang menanyakan hal ini Pak Adi. Silakan. Oke, bagaimana bisa membuat anak suka belajar? Nomor satu, kalau dia masih kecil, anak perlu didampingi, ya, didampingi orang tua. Masalahnya adalah anak belajar pelajaran yang sulit dan biasanya hanya diserahkan kepada guru les. Dan interaksinya itu beda begitu loh. Anak akan tidak mau belajar apabila dia merasa belajar ini tidak ada manfaatnya bagi dirinya dia. Itu satu. Kemudian anak di kondisi tubuh fisik, pikiran, dan perasaan yang dukung dia untuk bisa belajar dengan baik. Satu contoh ya, misalkan ini, kalau anak ini sekarang kalau belajar dari rumah itu lain cerita. Kalau sebelum belajar dari rumah, sebelum kita ada pandemi ini, kan anak mulai dari pagi dibangun pagi ke sekolah sampai sore. Sore pulang biasanya nggak langsung pulang, les lagi. Udah les pulang masih belajar lagi untuk besok. Ini kan sangat melelahkan. Dan ini menjadi sebuah bukan hanya beban. Bagi saya ini adalah kerja rodi bagi seorang anak, semacam siksaan bagi dirinya dia. Anak tidak akan menikmati proses belajarnya. Nah, untuk bisa membuat anak suka belajar, nomor satu, orang tua perlu mendampingi. Sehingga Anda merasa ada dukungan. Kalau anak ada kesulitan, orang tua membantu mencarikan solusi. Pendampingan orang tua, ada orang tua di samping saja, misalkan anak belajar, ada orang tua di samping, itu saja menjadi sebuah dukungan yang luar biasa dan membuat anak happy. Kalau mau lebih bagus adalah begini, pada saat anak masih kecil sekali, katakanlah masih usia 6 bulan atau mungkin 7 bulan ya, saat dia sudah bisa duduk, yang dilakukan adalah letakkan anak di pangkuan, kemudian ambil buku ya, buku yang bergambar, yang warna-warni dan gambarnya besar begitu, letakkan di depan anak, kemudian ceritakan apa yang ada di buku ini pada anak. Selain interaksi dengan anak terjadi, anak menambah kosakatanya, orang tua juga bisa membangun kebiasaan belajar sejak dini. Waktu anak duduk di pangkuan ibunya atau ayahnya, dia dipeluk, dia merasakan apa? Sentuhan fisik, dia merasakan rasa aman, dia merasakan baterai kasihnya dicas. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah buku. Artinya apa? Secara tidak sadar, orang tua memprogram bawah sadar anak. Kalau Anda lihat buku, yang kamu rasakan adalah nyaman, aman, merasa dicintai, merasa tenang seperti ini. Maka ini akan terbawa terus sampai dia besar. Nah, kalau orang tua bisa melakukan ini secara konsisten, maka setiap kali anak lihat buku, itu yang memori bawah sadar itu akan muncul dengan sendirinya. Dia akan happy. Oke? Dan juga perlu dihindari terjadinya trauma ya. Orang tua juga perlu memperhatikan gaya belajaran. Kita ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gustatori. Yang paling umum terjadi adalah gaya belajar visual, auditori, kinestetik ya. Visual kita belajar lewat apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Sementara auditori kita belajar dari apa yang kita dengar. Atau kita baca suaranya keluar, kita dengar. Kinestetik belajar harus dengan gerakan. Nah, ada anak yang gaya belajarnya kinestetik dan ini yang paling kasihan, ada sekolah-sekolah tidak bisa mengakomodasi kegiatan ini.
Kalau anak gaya belajarnya kinestetik, dia cenderung bergerak. Kalau dia disuruh duduk diam, anak visual auditori bisa, kinestetik tidak bisa ya. Kalau anak kinestetik disuruh duduk diam, memperhatikan guru menerangkan apa, apalagi dalam waktu yang lama, dia pasti menjadi gelisah dan bosan. Nah, ini kalau berlanjut terus, anak akan menjadi tidak suka dengan belajar. Begitu, Erika. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak yang sangat mencerahkan itu supaya anak mengasosiasikan belajar dengan rasa aman, tenang, nyaman tadi itu ya Pak ya. Nah berikutnya masih terkait dengan strategi belajar. Bagaimana mengatasi anak yang kurang fokus dan konsentrasi dalam belajar? Silakan Pak. Jawabannya simpel. Anak tidak fokus, tidak konsentrasi dalam belajar karena pelajarannya membosankan. Selesai, itu aja udah. Gampang toh? Kalau orang tua bilang, Pak anak saya tidak fokus, saya bilang nggak mungkin. Anak saya nggak fokus, alah nggak mungkin. Loh kok bisa? Saya bilang anak-anak suka main game nggak? Oh suka. Kalau main game bisa berapa lama? Oh bisa sampai 4 jam Pak. Itu fokus atau tidak? Saya bilang. Selama pelajaran itu menyenangkan, menarik bagi dia, maka anak pasti fokus, ya. Dan orang tua juga harus hati-hati. Sekedar informasi, saya sudah buat sebuah video untuk membahas soal mengapa anak sulit fokus atau konsentrasi. Ya, ini paling awal minggu depan saya akan unggah di kanal YouTube saya. Orang tua perlu hati-hati. Ada yang namanya rentang fokus maksimal dan optimal. Mudahnya adalah usia jadikan menit. Jadi kalau anak usianya 5 tahun, fokusnya itu maksimalnya 5 menit. Gampangnya begitulah. Tapi kalau dia suka dengan apa yang dia pelajari, dia bisa fokus jauh lebih lama. Saya pernah lihat seorang anak murid kami di Sekolah Anugerah Pekerti, anak yang usia 3 tahun, dia belajar, karena kami menggunakan metode Montessori ya, jadi dia belajar motorik. Jadi ada 100 kelereng, di situ ada sebuah papan, dan papan itu ada 100 lubang-lubang kecil. Jadi dia perlu meletakkan kelereng ini dalam format 10 kali 10. Jadi dia ambil satu-satu, dia letakkan. Jadi pakai 2 jari ini, 3 ini. Jadi motoriknya dilatih, diambil, dia letakkan. Jadi koordinasi, tangan, mata, segala macam. Ya, seperti itu. Yang terjadi adalah, saya nungguin anak ini, saya ingin tahu berapa lama. Itu setengah jam loh. Anak kecil kan kalau dia meletakkan satu-satu selesai, bagaimana dia mengembalikannya? Juga satu-satu. Kami, saya yang nonton aja mulai bosen, tahu nggak? Kenapa? Karena setengah jam dia ngulangi satu lagi, kan kalau kita orang dewasa sudahlah digerocok begitu selesai kan lebih cepat. Nah anak-anak begitu, dia kerja dengan aturan-aturannya dia. Itu 30 menit untuk anak usia 3 tahun itu luar biasa karena dia suka ya. Jadi tidak ada satupun pelajaran anak tidak mungkin tidak fokus kalau dia suka pelajarannya. Jadi sekarang bagaimana kita membuat pelajaran ini menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Ini yang penting. Seperti itu, Erika. Baik, ini masih berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan sebelumnya ya Pak, yaitu mengasosiasikan proses belajar ini dengan hal-hal dan emosi-emosi yang menyenangkan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini relevan sekali dengan kondisi yang terjadi sekarang. Tadi Pak Adi juga sudah sempat singgung mengenai proses belajar di kondisi new normal. Kira-kira bagaimana membantu anak beradaptasi dengan proses belajar di kondisi new normal ini? Silakan Pak Adi. Kembali lagi, pendampingan orang tua. Tidak ada cara lain. Oke. Sebenarnya bukan sekarang ini pemerintah tidak menggunakan istilah new normal, tapi adaptasi tatanan hidup baru ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru ini, situasi seperti ini. Nah, kalau anak belajar sendiri, apalagi anak masih SD ya, SD awal begitu, atau sampai kelas 6 lah, mereka tidak akan bisa fokus lama di depan laptop. Nggak mungkin itu. Ya, bisa saja mereka baring-baring, malas, nggak perhatikan. Nah, orang tua sebisa mungkin mendampingi. Kebiasaan itu terbentuk karena 2 hal. Ya, dibiasakan atau dibiarkan, pembiasaan atau pembiaran ya. Nah, kalau anak ini dibiasakan untuk belajar sekarang di depan laptop dengan pembelajaran online, di awal-awal pasti akan resistensinya luar biasa karena ini sesuatu yang di luar zona nyaman mereka gitu. Tapi kalau orang tua mendampingi sehingga anak bisa belajar sehari lewat sehari, ini pasti akan membentuk kebiasaan baru, pasti. Justru sekarang ini saya mulai khawatir, bukan soal bagaimana membantu anak membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan baru pasti terbentuk. Kenapa? Suka nggak suka harus mau belajar lewat online.
Saya justru khawatir misalnya kalau nanti kondisi belum bagus, belajar dari rumah ini diperpanjang. Jadi bukan saja dari bulan Juli ini sampai ke Desember, tapi nanti lanjut Januari sampai bulan Juni atau Juli tahun depan. Ini kalau sudah setahun lebih sekian bulan anak-anak belajar di rumah lewat online, dan setelahnya misalkan kita bisa kembali ke kelas seperti sebelumnya, saya memprediksi akan banyak masalah muncul lagi. Kenapa? Karena harus mengubah kebiasaan lagi begitu. Nanti anak-anak mikir begini, alah ngapain sih ke sekolah, belajar dari rumah aja bisa, repot lagi ke sekolah bangun pagi. Nah itu nanti jadi masalah itu. Ini masalah kemampuan kita bagaimana melakukan adaptasi. Begitu Erika. Jadi balik ke kemampuan adaptasinya ya Pak ya, bukan soal new normal seperti itu ya. Nah berikutnya ini pertanyaannya terkait dengan contoh kasus Pak, yang dari yang tadi sudah sempat dibahas. Terkait dengan strategi belajar ini. Anak saya laki-laki usia 5 tahun kelas K1, tidak suka sekolah dengan alasan bosan dan tidak menyenangkan. Sukanya nonton YouTube, cita-cita mau jadi YouTuber. Sejauh ini anak bisa baca, tulis, berhitung, dan bahasa Inggris dengan lancar. Namun saya khawatir pas mau masuk SD nanti tidak diterima. Bagaimana menghadapi hal ini? Silakan Pak. Oke, yang pertama adalah soal bahasa. Sekali lagi, pastikan anak fasih bahasa Indonesia. Pastikan ini. Ini sangat penting. Ya, saya selalu dengan orang tua kalau jumpa saya, kalau minta pendapat profesional saya, dan mereka bayar saya loh untuk mendapatkan informasi yang saya sampaikan sekarang di webinar ini. Ini yang saya selalu sampaikan pada orang tua. Anda jumpa saya di ruang praktek saya akan menyampaikan hal yang sama. Anak kita perlu pastikan kita ajarkan dia bahasa Indonesia. Ini harus, oke? Kalau dia bisa bahasa Inggris itu bonus. Kita tinggal di Indonesia, kita berkomunikasi mayoritas dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Saya tidak mengatakan bahasa Inggris tidak penting, bahasa Inggris penting, ya. Bahasa Mandarin penting, bahasa Jepang penting. Tapi yang paling penting tetap bahasa Indonesia. Kenapa? Saya kutip dari Vygotsky. Vygotsky mengatakan untuk mengembangkan kemampuan abstraksi. Kemampuan abstraksi adalah kemampuan berpikir pada level yang sangat tinggi. Mengembangkan kemampuan abstraksi seorang manusia harus lewat bahasa, dan ini bahasa ibu ya. Nah, kalau misalkan dia ini baca, tulis, hitung bahasa Indonesia lancar, bahasa Inggris lancar, tidak ada masalah masuk di SD, tidak ada masalah. Oke? Dia mau jadi YouTuber, ya nggak apa-apa, kenapa? YouTuber itu kalau tahu caranya dan bisa melakukan dengan baik, satu, bisa memiliki banyak follower, kedua, bisa melakukan hal yang baik bagi masyarakat, melakukan edukasi bagi masyarakat, ya. Ketiga, bisa bikin duit banyak. Anda bisa search saja berapa perkiraan penghasilan YouTuber top di Indonesia. Itu mulai per bulan bisa ratus juta sampai miliar loh, per bulan loh. Jadi kalau Anda bilang cita-cita jadi YouTuber, kita bilang, oh bagus. Nah, sekarang kita bilang, untuk bisa jadi YouTuber yang bagus, satu, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Jadi apa? Kegiatan belajar kita kaitkan, kita hubungkan dengan cita-citanya, dalam tanda kutip ya, menjadi YouTuber. Dan jangan khawatir teman-teman, anak tuh masih kecil. Anak kami punya 3 putri. Yang besar ini dulu pada saat masih kecil, kalau dia ke dokter, ya, dia bilang apa? Dia kepingin jadi dokter. Nanti kalau dia naik pesawat, dia pulang, dia bilang apa? Dia kepingin jadi pramugari atau pilot. Nanti kalau dia lihat penyanyi, dia bilang dia pengen jadi penyanyi. Ya kita iyakan aja, kenapa? Anak kecil kok. Dan itu cita-cita masih bisa berubah. Yang besar sekarang jadi psikolog klinis malah. Oke? Nah, dulu malah nggak pernah kepikir jadi psikolog klinis. Yang nomor 2, lain lagi. Kalau ditanya, namanya Ita mau jadi apa kalau besar? Mau keluar negeri kah? Enggak, Ita mau di rumah saja sama mama. Loh, lain lagi kan? Nah sekarang juga sudah lulus kuliah, sekarang mulai berbisnis membuat es krim ya yang sehat untuk kesehatannya, ya untuk tubuh. Jadi, kita iyakan saja, tapi kaitkan cita-citanya ya dengan apa yang perlu pelajari. Jangan bilang gini, YouTuber model lu bisa apa? Nah itu akan mematikan motivasi anak. Dan ingat teman-teman ya, tidak mudah menjadi YouTuber. Ya. Harus konsisten. Dan harus bisa bikin konten yang bagus, bukan konten yang isinya prank seperti yang di media sosial. Ini baru ketangkap nih, yang di Jembatan Suramadu TikTok itu loh. Rame nih sekarang nih di Surabaya nih. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak Hadi. Jadi YouTuber adalah pekerjaan yang bisa disepelekan ya Pak Hadi ya? Oh, YouTuber ya dengan follower banyak akan bisa menjadi agen perubahan, influencer yang luar biasa.
ya. Baik, kita akan lanjut ke berikutnya. Pak Adi ini juga sedang membuat di YouTuber juga ya Pak, YouTube-nya sudah aktif banyak sekali video-video yang sangat edukatif dan bermanfaat pasti buat kita semua ya Pak. Nah, berikutnya ini temanya adalah terkait dengan teknik hipnoterapi, Pak. Ternyata banyak juga yang menanyakan terkait dengan teknik. Nah, pertama, apakah hipnosleep bisa diterapkan pada anak usia 15 dan 17 tahun? Bagaimana, Pak Adi? Hipnosleep ini prinsipnya sebenarnya begini. Hipnosleep ini adalah orang tidur, itu masuk kondisi deep sleep. Kemudian kita menggunakan sedikit sugesti atau menggerakkan wajahnya ya, kepalanya begini. Nanti dia akan kesadarannya akan naik, dia ke kondisi yang namanya hypnosleep. Nah, di kondisi ini kita memberikan sugesti. Memang di video saya, ada di YouTube saya bilang bahwa ini sampai usia 12 tahun. Idealnya, apakah anak yang lebih besar bisa? Oh bisa, dengan catatan dia tidurnya tuh pasti lelap. Karena ada anak yang mudah sekali terbangun. Kalau dia mudah sekali terbangun, maka kita nggak mungkin dong kasih skrip. Kita hanya bilang gini, apabila misalkan namanya Budi, apabila Budi bisa dengar suara mama, gerakkan jari Budi. Tiba-tiba dia melek. Loh kenapa mam? Wah itu kan kita ketahuan ini. Jadi intinya adalah yang penting anak jangan sampai bisa bangun. Kalau anaknya tidurnya sangat lelap, ya susah sekali bangun, wah itu pasti bisa dikasih hipnosleep. Bahkan untuk Anda, ibu-ibu, suami pun bisa di hipnosleep loh. Atau ada suami, Anda bisa hipnosleep istri Anda kalau memang dia tidurnya sulit bangun. Jadi sampai usia kapanpun itu bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, berikutnya masih terkait juga dengan hipnosleep pertanyaannya. Jika sudah melakukan hipnosleep selama seminggu tapi belum ada perubahan, apakah perlu diteruskan? Bagaimana kira-kira? Oke, ini saya kurang jelas ya. Jadi begini, hipnosleep ini kita melihat perubahan kira-kira dalam kurun waktu maksimal 1 minggu. Kalau 1 minggu belum ada perubahan, kita perlu mengubah skripnya. Jadi skripnya yang perlu kita rubah sedikit, ya. Dan ya ini karena tadi nggak jelas ini masalahnya apa. Intinya begini, kalau kita sudah coba satu minggu, 2 minggu dan ternyata belum ada hasil seperti yang kita harapkan, belum ada perubahan sedikit pun, kemungkinannya satu, orang tua sendiri tidak percaya kalau ini bisa. Ini satu. Kedua, ini tercermin dari cara orang tua bicara atau menggunakan kata-kata yang spesifik ditujukan pada anak dalam komunikasi. Itu ditangkap bawah sadar anak. Kemudian bisa juga ternyata program yang mau kita rubah dalam diri anak ini terlalu kuat. Sehingga skrip yang kita bacakan, sugesti yang kita berikan ini, dia masuk, bukan tidak masuk loh, dia pasti masuk. Cuma kekuatannya masih kalah. Jadi di bawah sadarnya seperti ini. Kita main tarik tambang begini, ya. Ada program lama, misalkan kebiasaan menunda-nunda. Kekuatannya 10. Kita mau anak ini apa? Tidak menunda-nunda, kerja tepat waktu. Kita kasih sugesti, dia senang kerja, kerjanya tepat waktu, semangat, dan seterusnya. Sugestinya masuk, oh pasti masuk, nggak mungkin tidak masuk. Pasti masuk. Yang terjadi adalah di bawah sadar ini seperti tarik tambang, kuat-kuatan. Nah, yang program yang kekuatannya 10 ini kan pasti lebih kuat daripada yang baru masuk, 2 atau 3 atau 4. Jadi tinggal kita telaten membuat ini menjadi lebih kuat minimal sama-sama 10. Nah, kalau sudah sama-sama 10, barulah mulai kelihatan perubahan. Ya, anak bisa kerja tepat waktu, sesekali dia juga suka menunda. Tapi kalau misalkan yang baru kekuatannya sudah 20, ya jelas kekuatan yang lama, kekuatan yang menunda-nunda ini pasti kalah seperti itu. Kalau masih nggak bisa lagi, cari hipnoterapi saja deh. Baik Pak Hadi, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang mesti spesifik ya Pak ya, sehingga kita bisa mengecek juga sebenarnya apa yang dilakukan, sehingga kenapa nggak efektifnya kita bisa tahu masalahnya. Ya. Itu Pak, pertanyaan ini masih terkait juga dengan sugesti Pak Hadi. Anak usia di bawah 3 tahun, di mana pikiran sadar belum terbentuk dan belum memiliki database bahasa yang cukup. Apakah pikiran bawah sadar anak tersebut dapat mengerti sugesti yang diberikan di saat usia tersebut? Karena database bahasanya maksudnya belum cukup. Apakah sugestinya bisa dipahami? Bagaimana? Jawabannya pasti bisa. Kenapa? Karena anak bisa saja belum mengerti bahasa ya. Ya, anak belum mengerti bahasa, tetapi yang ditangkap oleh anak ini adalah getaran dari pikiran yang memberikan sugesti. Saya kasih ilustrasi yang lebih ekstrim ya. Salah satu murid saya, istrinya baru-baru ini melahirkan. Oke? Sebelumnya dia ini memberikan kabar ke saya, dia bilang, "Pak Adi, kondisinya bayinya ini kurang bagus. Kenapa? Karena terbulat ini. Jadi ada plasenta di leher sini. Itu kalau lahir normal ini cukup berbahaya. Jadi besar kemungkinan harus operasi." Dan saya bilang, Anda ajak aja bicara bayinya. Jadi ibunya suruh bicara sama bayinya, minta bergeraklah bagaimana supaya
ini jeratan pada ini plasenta ini bisa lepas. Dan hasil USG yang terakhir ya udah lepas itu, sehingga bisa lahir dengan cara yang biasa ya. Ada lagi yang bayi ini yang sudah katakanlah usia sudah sekitar cukup besar ya, itu posisinya belum vortex, kepalanya belum turun ke bawah, jadi masih melintang begitu. Itu sama, ibunya diajarin caranya, kemudian ibunya berbicara dengan bayinya, dalam waktu sebentar bayinya itu turun, kepalanya langsung turun. Ya, percobaan pertama pada seorang ibu itu 2 hari baru kepalanya turun, kepala bayinya. Percobaan berikutnya dalam waktu 20 menit itu sudah turun. Jadi bayi bereaksi. Yang penting adalah bukan cuma soal apa yang kita tulis. Yang penting adalah apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan, kita yakin atau tidak waktu kita memberikan sugesti itu pada anak. Seperti itu. Baik, jadi bukan dari teknis bahasanya ya Pak, tapi dari getaran yang diberikan oleh orang tua. Ya. Berikutnya Pak, ini masih terkait juga dengan sugesti Pak, seperti itu. Anak saya umur 19 bulan mulai menunjukkan rasa takut, padahal tidak pernah ditakut-takuti. Bagaimana sugesti agar ketakutannya bisa hilang? Silakan Nah, Pak. ini juga sayangnya kurang jelas ya. Kalau misalkan dijelaskan takutnya takut apa, itu akan lebih mudah. Tapi intinya beginilah. Anak pada dasarnya lahir hanya dengan membawa 2 rasa takut, yaitu takut suara keras dan takut jatuh. Itu aja. Anak-anak cuma bawa 2 takut. Semua takut yang lain adalah takut yang dipelajari dan tumbuh kembang. Jadi misalkan anak tadinya nggak takut, sekarang tiba-tiba takut, berarti pasti terjadi sesuatu. Nggak mungkin tidak, ya. Anak tidak akan mungkin takut sesuatu kalau tidak diajarin untuk takut itu. Takut tikus, takut kecoa, takut petir, takut gelap, takut hantu, takut apa? Takut cecak, ya. Jadi tidak mungkin. Nah, si ibu perlu mencari tahu apa yang membuat anak ini takut. Kalau misalkan nggak bisa, ya sudah. Intinya adalah Anda bisa memberikan sugesti positif, hipnoslip. Kalau anak masih 19 bulan, nggak usah hipnoslip lah. Ibunya saja mensugestikan, bilang kamu anak yang percaya diri, kamu memiliki rasa aman. Tergantung keyakinan atau agama bisa digunakan sesuai keyakinan. Misalkan ada malaikat yang melindungi, atau Tuhan memberikan energi kuasa melindungi, atau dewa melindungi, whatever lah. Intinya disugestikan itu ke bawah sadar anak. Oke? Kalau dengan cara itu masih juga katakanlah belum efektif, maka orang tua, saya sangat sarankan belajar the heart technique. Sekali Anda bisa belajar the heart technique, maka Anda bisa melakukan terapi kepada anak Anda lewat diri Anda. Itu namanya teknik surrogate. Jadi Anda bisa menjadi anak Anda, dan Anda kalau yang peka, Anda bisa merasakan apa yang anak Anda rasakan, dan setelahnya Anda bisa hilangkan ini dengan the heart technique. Caranya mudah dan cepat, hasilnya chest blank. Seperti itu, Erika. Baik, Pak. Jadi untuk 19 bulan ini sugesti atau surrogate ya Pak dari orang tuanya ini? Ya, bisa. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya kita masuk ke tema selanjutnya. Ini juga sangat menarik, yaitu strategi untuk mengubah anak. Ternyata ada beberapa dari Smart Parents di sini yang ingin mengubah anaknya seperti itu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana membuat kebiasaan baru dan dilaksanakan oleh anak. Silakan Pak Adi. Ini saya jawab singkat karena sudah dibahas di depan. Kebiasaan baru, ingat, kebiasaan ini hanya karena 2. Pembiasaan atau pembiaran. Jadi kalau ada sebuah kebiasaan baru, maka orang tua di awal-awal perlu memastikan kegiatan ini dilakukan oleh anak dengan benar. Dan kalau ini dilakukan berulang, maka pengulangan ini akan menjadi kebiasaan. Oke? 0 sampai 6 tahun, kebiasaan ini dibentuk melalui sugesti. Oke? Kita masuk ke bawah sadar lewat sugesti. Di atas 6 tahun, itu 7 tahun dan seterusnya, kebiasaan dibangun lewat repetisi, pengulangan. Jadi yang penting orang tua konsisten, itu aja. Jadi kuncinya lagi adalah konsistensi seperti ini ya Pak. Ya. Berikutnya masih terkait dengan mengubah anak. Nah, ini ketika orang tua telah memasukkan nilai prinsip atau boundaries, tapi seiring pertumbuhan, anak malah semakin menjauh dari yang telah ditanamkan. Apa penyebabnya dan bagaimana sebaiknya seperti itu? Silakan Pak. Kalau anak semakin jauh dari yang diharapkan, besar kemungkinan berarti apa yang ditanam orang tua itu tidak kuat. Oke? Ingat ya, kita kalau menanam
dalam tanda kutip ya, menanam bibit-bibit keyakinan, kebaikan dalam diri anak ini bukan sekedar ditanam. Kita harus menjaga agar kebiasaan, keyakinan, nilai hidup, belief ini bertumbuh dengan baik seperti yang kita inginkan. Saya kasih satu contoh ya. Bertahun-tahun yang lalu tuh saya rutin diminta bicara atau mengajar di sebuah perusahaan pulp and paper terbesar di dunia ya. Itu ada di daerah Sumatera. Saya bicara di sana. Dan saya mengamati bagaimana mereka itu membesarkan pohon akasia. Pohon akasia ini yang nanti digunakan sebagai bahan baku untuk jadi pulp. Pulp itu bubur kertas ya. Jadi mereka produksi kertas. Mulai dari bibit sampai usia 21 bulan, setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mereka melakukan semacam kayak patroli rutin untuk melihat tanaman ini. Jadi apabila tanaman ini, itu kan akasia ini diharapkan tumbuh lurus dia ke atas. Apabila ada cabang, maka cabang ini akan dipotong oleh mereka. Kenapa? Karena mereka nggak mau. Mereka mau ini batangnya cuma satu lurus ke atas dan tidak ada cabang. Sehingga kalau nanti dia tumbuhnya tuh hanya lurus dan besar. Diameter pohon akasia ini besar. Kalau diameternya besar, maka dia jadi bahan baku kertas atau pulp and paper yang sangat bagus. Nah, ini mereka menjaga sampai 21 bulan usia tanaman ini. Baru setelah itu bisa mereka lepas. Saya bilang, loh kalau setelah 21 bulan bagaimana? Kalau sudah lebih dari 21 bulan, Pak, tidak mungkin lagi muncul cabang-cabang yang lain, Pak. Tidak mungkin. Jadi mereka tahu karakter tanaman ini. Sama dengan anak. Kalau anak masih kecil, maka nilai-nilai yang kita tanamkan ini perlu kita jaga. Kita pupuk, kita pelihara sampai dia benar-benar kuat. Kalau misalkan ternyata dia melenceng dari situ, hanya 2 kemungkinan. Satu, apa yang ditanam oleh orang tua memang tidak kuat. Yang kedua, dia mendapat pengaruh yang jauh lebih besar daripada apa yang telah ditanamkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dalam tema ini. Yaitu bagaimana mengubah karakter anak yang keras dan suka ngambek. Sudah dilakukan komunikasi dengan anak, walaupun dia mengerti, tapi nanti diulang lagi sifatnya. Silakan Pak Hadi. Ini bagus ini. Kalau anaknya keras, berarti saya menyimpulkan ya, kepribadiannya itu kolerik dan melankoli. Ya, atau melankoli. Biasanya kalau keras dan berani menunjukkan, dia ngambek, dia marah, itu biasanya kolerik. Kolerik itu dia berani menunjukkan rasa tidak senangnya. Oke? Nah, bagaimana mengubah dia? Kita beritahu, kita arahkan, jangan dengan cara keras, kita sampaikan, yang nggak boleh bosan. Tadi kan dijelaskan di pertanyaan itu bahwa dia mengerti, tapi dia melakukannya lagi, kan begitu? Artinya apa? Ada sesuatu di bawah sadar yang membuat dia akhirnya mengulang apa yang dia harusnya tidak boleh lakukan. Kalau dalam teknis terapi, ini ada satu bagian diri, satu EP, ego personality. Jadi yang mengerti ini satu EP, yang ngambek ini satu EP. Ya, orang tua bisa pakai hypnosleep, bisa pakai sugesti. Kalau masih tidak bisa, cari bantuan profesional. Dan ini nggak sulit. Begitu, Erika. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kita berikutnya akan lanjut ke topik berikutnya yang juga sangat menarik. Ini terkait dengan strategi menjalin relasi antara suami istri. Jadi bagaimana suami istri, ayah ibu ini bisa kompak dalam mengasuh anak. Silakan untuk pertanyaan pertama dari topik ini adalah bagaimana caranya mendidik anak jika orang tuanya memiliki latar belakang didikan yang berbeda sehingga pendekatan ke anak pun berbeda. Contoh kasusnya antara lain mamanya tegas, namun papanya lembut dan cuek. Atau mamanya suka menasehati panjang lebar dan papanya enggak. Nah, kira-kira kalau menghadapi seperti itu bagaimana yang harus dilakukan? Pak Hadi, silakan. Oke, nomor 1, suami istri ini adalah partner, ya. Partner ini harus sehati, sevisi, semisi, sepengetahuan. Jadi suami istri perlu sepakat dulu bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Suami mendapat pendidikan dari keluarganya dan dia berpikir itulah cara berkeluarga atau mendidik anak yang benar.
istri mendapat hal yang sama dari keluarganya. Jadi pada saat ketemu nih suami istri, pria dan wanita ini dalam sebuah rumah tangga, maka terjadilah kesenjangan. Nah, disinilah pentingnya komitmen dan kedewasaan. Jadi, baik suami maupun istri perlu belajar, perlu mencari pengetahuan yang benar. Oke? Ingat, everything we learn, we can unlearn. Oke? Jadi apapun yang sudah kita pelajari bisa kita tanggalkan. So, to learn is to unlearn and relearn. Oke? Belajar itu adalah to learn, adalah menanggalkan apa yang sudah kita tahu, to unlearn, kalau itu memang nggak benar dan tidak bermanfaat. Setelah itu relearn, kita belajar lagi. Jadi perlu sekali suami istri duduk bersama-sama mengikuti webinar seperti ini, atau mungkin nanti ada webinar yang lain, atau mungkin baca buku. Nah, kalau tidak ada titik temu, maka saran saya minta bantuan profesional. Ada konselor, pakar pendidikan anak misalkan, ya, atau psikolog pendidikan, psikolog perkembangan, ya. Maka duduk bersama, dengarkan apa yang disampaikan. Oke? Atau juga baca buku. Nah, setelah sepakat, barulah ini diterapkan kepada si anak, dan orang tua harus konsisten. Jangan nanti, ingat ya, seperti tadi saya sudah bilang bahwa anak ini seperti kita mencetak ini ya, mencetak adonan semen. Dia butuh konsistensi, butuh waktu untuk bisa cetakannya ini menjadi kering, dirinya menjadi kering dan menjadi keras, terbentuk dengan bagus. Kalau tidak konsisten itu seperti kita mengubah-ubah bentuk cetakan. Ini nggak bagus. Seringkali yang bikin masalah sebenarnya memang bukan anak, tapi adalah orang tua yang kebetulan saja tubuhnya adalah tubuh dewasa, tetapi secara mental atau ukuran sikap kepribadian mereka adalah anak-anak. Dan ini masalah besar ini. Ini yang terjadi pada banyak keluarga disfungsional yang saya temui di ruang praktek. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengelola emosi jika terjadi konflik dengan suami di depan anak? Nampaknya dari sisi istri yang bertanya ya. Silakan Pak Adi. Ya, sepakat aja lah dulu dengan suami. Kalau ribut itu tidak boleh dua-dua, salah satu saja. Ya, jadi kalau misalkan si istri lagi marah, ya suaminya diam, walaupun misalkan suaminya benar. Kalaupun misalkan suami lagi marah, ya si istrinya harus diam. Itu harus salah satu. Ya, tepuk tangan ini butuh dua. Oh, nggak bisa salah satu inilah nih, salah satu nih, nggak bisa nih. Jadi kalau tidak ada dua, tidak akan ada suara. Atau kayak gini, ini, ya, ini hanya bisa terjadi dorong-dorongan karena ada dua. Tapi coba satunya lentur. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Jadi harus salah satu saja yang boleh ribut, salah satunya mengalah. Makanya, apalagi kalau di depan anak, itu akan menjadi pengalaman yang tidak baik. Banyak orang akhirnya tidak berani menikah. Ada beberapa klien saya sampai umur 45, bahkan ada sampai umur 50, ya. Itu malah berpikir begini, kalau dia menikah nanti dia akan seperti orang tuanya. Misalkan ribut, atau selingkuh, atau apapun. Jadi, hindari itu. Kalau mau ribut, di dalam kamar. Jangan di depan anak. Teorinya seperti itu. Praktiknya saya tahu tidak benar. Oke? Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Pertanyaan berikutnya ini juga cukup menarik ya Pak. Bagaimana sebaiknya mengarahkan anak untuk memilih agama apabila kedua orang tuanya berbeda agama? Waduh, ini pertanyaan berat ini terus terang ini. Saya cerita saja ya, jadi saya tidak akan mau memberikan saran atau bagaimana ya. Karena itu kan tergantung level pemahaman dan spiritualitas seseorang ya. Saya punya teman, beda agama. Dan dari awal keluarga sudah mengatakan sebaiknya jangan diteruskan. Tapi akhirnya mereka menikah atas nama cinta. Dan janjinya adalah bahwa kalau mereka punya dua anak, yang satu anak ikut agama papanya, satu anak ikut agama ibunya. Dan ternyata mereka punya 3. Setelah anak ini besar, agak besar ya, si suami memutuskan dan mengharuskan 3 anak ini ikut agama papanya. Ini menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Si istri marah besar, si istri merasa suaminya ini ingkar janji,
Sebaliknya ada juga yang kasusnya sama, tapi si istri yang memaksa seluruh anaknya harus masuk agama yang dianut oleh istrinya. Di sisi lain, ada juga klien di mana ini cukup liberal ini, suami istri punya agama yang berbeda. Oke, saya tanya, bagaimana Anda bisa nanti memberikan pilihan bagi anak-anak Anda untuk memeluk agama yang mana? Mereka bilang, Pak, apapun agama yang mereka peluk, itu adalah hak asasi mereka. Kami orang tua tidak akan pernah memaksa mereka masuk agama manapun. Loh, kalau dia masuk yang ini atau masuk yang itu, selama dia bahagia, dia menjadi orang yang baik di sana, dia menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, dan dia bahagia, kami pasti mendukung apapun pilihannya dia. Nah, Anda bisa lihat ini ada 3 situasi, ya. Jadi kalau harus memilih yang mana, saya nggak bisa mengatakan harus yang mana. Tergantung. Nanti ada lagi yang mengatakan bahwa, yes, pokoknya kalau dia jadi orang baik, ini pandangan seseorang ya. Kalau dia jadi orang baik di situ dan dia bermanfaat bagi orang banyak sesuai dengan imannya dia, ya nggak apa-apa lah. Tapi ada juga yang marah. Kalau begitu nanti dia masuk neraka, kan repot lagi kalau kayak begini. Ya. Terus yang lain menjawab, ya yang masuk neraka kan dia. Kenapa kamu kok kepo? Jadi susah, ini kalau ngomong begini akan susah. Tapi itu saran saya hanya memberikan 3 ilustrasi, nanti didengarkan, direnungkan, diputuskan sendiri. Begitu, Erika. Baik, terima kasih atas sharing-nya Pak Adi. Kita akan masuk ke topik berikutnya. Ini adalah topik terkait janin dan kehamilan. Ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan topik ini. Pertanyaan yang pertama pada topik ini adalah, bagaimana cara mengatasi baby blues atau perasaan yang terkadang muak dengan anak sendiri? Ini seringkali dialami oleh ibu yang baru saja memiliki anak gitu ya Pak. Bentar, saya mau tanya nih, Erika mengalami baby blues enggak? Saya enggak Pak kemarin. Kaget aja tapi tidak baby blues. Oke, good ya. Oke. Saya kalau baca temanya itu pertanyaan terkait janin dan bayi, kaget saya. Pikirnya saya ini ahli kandungan apa spesialis anak atau gimana ya. Nah, baby blues itu satu istilah sebenarnya. Jadi itu semacam depresi pasca melahirkan ya. Jadi ingat, punya anak ini tidak hanya membahagiakan ya untuk mama muda ya, ibu muda ya, tapi juga memiliki kadar stres yang sangat tinggi. Benar Erika? Benar ya Erika ya? Ayo ngaku. Oke. Nah, biasanya mengatakan bahwa punya anak ini enak-enakan itu biasanya mereka tuh pakai babysitter biasanya. Tapi kalau mereka merawat sendiri anaknya itu tidak mudah ya. Kami punya 3 putri. Saya dengan istri merawat sendiri anak ini sejak kecil. Jadi tidur bersama kami, ya kami tidak pakai babysitter. Dan tidak mudah bagi seorang ibu, apalagi baru punya baby, masih kagok, belum terbiasa bagaimana handle anak, ya anak nangis tengah malam, harus bangun, kemudian memberikan ASI, macam-macam lah. Dulu zaman saya masih pakai popok, bukan pakai pampers seperti sekarang. Dan setiap 2 jam, 3 jam itu wakernya bunyi, anaknya minta makan atau mungkin buang air. So, yang terjadi adalah seorang ibu muda ini mengalami kelelahan fisik dan mental. Itu yang disebut dengan baby blues. Ya lama-lama ya marah juga dia, ini anak sialan ini. Ya, gara-gara lu nih gue setengah mati menderita kayak gini. Pikiran seperti itu normal, bisa saja muncul. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah 1, dia butuh bantuan. Yang paling dia butuhkan sebenarnya adalah dukungan suaminya. Jadi suaminya perlu mendukung si istri ini. Oke? Kalau dia misalkan menggunakan babysitter untuk membantu atau ada orang tua membantu, that's fine. Tapi yang paling penting adalah suaminya mendukung. Iyalah, kalau suaminya nggak bisa membantu bangun tengah malam, at least memberikan dukungan, perasaan, perhatian, mungkin kata-kata atau apalah, ya. Dan juga si ibu ini perlu istirahat. Kalau dia istirahat yang cukup, kondisi fisiknya bisa pulih dengan lebih cepat. Seperti itu, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, sebelumnya saya mohon izin Pak, ini sudah jam 5:13, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita lanjut saja tidak apa-apa ya Pak ya? Ya, kita lanjut terus. Ya, hanya tinggal beberapa lagi Pak, dan pertanyaan sangat menarik. Seperti kita nonton bioskop, ini rasanya nggak akan kerasa ya, ternyata cepat sekali 2 jam ini berlalu ya Pak. Nah berikutnya ini bagaimana pembentukan proses mental anak saat mereka dijanin, nampaknya tadi sudah sempat disinggung sedikit ya, silakan Pak Adi.
Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau ditanya bagaimanakah proses mentalnya di dalam janin, ini saya beritahu ya, tidak ada orang yang bisa langsung menginterview janin, itu yang pertama. Tapi kita bisa menarik kesimpulan ya. Dari yang saya pernah tahu saat saya membantu klien ya. Jadi pada saat bayi dari usia 0 sampai kira-kira usia 6 bulan, bayi ini merasa dirinya adalah satu dengan ibunya. Jadi dia belum tahu bahwa dia adalah entitas atau makhluk yang berbeda. Nanti di atas usia 6 bulan, 7 bulan itu dia akan tahu bahwa ternyata dia dengan ibunya ini adalah dua entitas yang berbeda ya. Nah, saat 0 sampai dia lahir, saya katakan sampai lahir. Terutama sekitar 3-6 bulan pertama dalam kandungan, apapun yang dialami oleh ibunya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dibaca, apa yang dilakukan, bagaimana kondisi fisiknya, kondisi emosinya, apapun ini, terutama emosi-emosi yang intens, negatif maupun positif, ini sepenuhnya diserap oleh anak. Masuk ke pikiran bawah sadarnya anak. Maka ada anak yang pada saat lahir, ibunya sayang, bapaknya sayang, tapi bencinya setengah mati sama papa mamanya. Kenapa? Karena orang bilang ciong, bukan. Sionya nggak cocok, bukan. Tanggal lahirnya salah, bukan. Oh, bisa tanggal lahir salah gimana? Lahir kita itu semua urusan yang di atas. Nah, yang terjadi adalah ternyata pada saat ibunya hamil atau tahu dirinya hamil, ibunya sempat berpikir untuk melakukan aborsi karena saat itu belum siap secara ekonomi. Bayinya tahu. Si suami mendukung, bayinya tahu. Jadi kan di bawah sadar anak terekam sebuah data bahwa kedua orang tuanya mau membunuh dia loh. Jadi dia marah lah. Jadi seperti itu. Nah, apapun yang dialami, dirasakan, dibaca, dilakukan oleh si ibu ini akan terekam oleh anaknya, oleh pikiran bawah sadar anaknya. Kalau dalam literatur psikologis yang umumnya itu saya jarang sekali atau hampir bisa dibilang tidak pernah membaca mengenai ini. Tapi dari temuan di ruang praktek, kami menemukan bahwa memori saat janin itu muncul dan terekspresikan dalam proses terapi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Adi. Berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkategori di tema-tema yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi ini menarik untuk dibahas ya Pak. Jadi kita akan coba untuk bahas satu persatu beberapa pertanyaan tidak terkategori ini. Nah, pertanyaan ini pertanyaan orang tua zaman now kayaknya nih ya Pak ya, terkait dengan grandparent issue. Bagaimana jika orang tua kita ingin ikut mengasuh anak kita, tapi ternyata pola asuhnya berbeda dengan value yang dimiliki oleh kami sebagai orang tua si anak. Kira-kira bagaimana Pak Adi? Ini memang sebuah kondisi yang sifatnya bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Oke. Begini, tidak semua orang tua, jadi si kakek atau nenek, si cucu ini ya, jadi orang tua kita, kalau dia mau turut campur dalam pendidikan anak, tidak semuanya buruk. Ini teman-teman perlu paham ini. Tidak juga semuanya baik. Kenapa? Karena value zaman itu sudah nggak sama. Nah, untuk itu, kita sebagai ayah atau ibu dari si anak perlu secara tegas mengerti, mengetahui nilai-nilai yang baik dan benar yang sejalan dengan zaman ini yang ingin kita tanamkan di dalam diri seorang anak. Kita harus tahu betul ini. Kalau kita sudah benar-benar yakin, percaya, tahu benar bahwa ini benar, maka apabila misalkan ada value yang tidak cocok yang ditanamkan oleh orang tua kita kepada anak, kita bisa sampaikan bahwa ini nggak boleh. Kita bisa diskusikan dengan mereka. Karena bagaimanapun tujuan orang tuanya kita selalu baik. Ini baik menurut mereka. Ya, kita aja dibesarkan mereka kok jadi orang kok. Jadi mereka ingin membantu kita. Nah, kita tinggal cermati. Kalau value-nya bagus, kita terima kasih, kita terima. Kalau ternyata value-nya tidak cocok, maka kita perlu bicara baik-baik. Kasih tahu orang tua bahwa ini nggak boleh. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ternyata value-nya kita yang ternyata nggak bagus? Yang kita pikir bagus, kan begitu repot itu. Kita pikir ini bagus, ternyata nggak bagus. Orang tua kita yang benar nih value-nya.
Nah, ini kita juga harus hati-hati. Kalau Anda bimbang atau ragu teman-teman, selain Anda bisa membaca buku, ya, Anda bisa juga konsultasi kepada orang yang Anda pikir, Anda percaya, bijaksana, yang dalam posisi netral, yang bisa memberikan Anda masukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, intinya adalah dengan orang tua perlu kompromi. Kendala muncul apabila Anda tinggal satu rumah dengan orang tua Anda dan cara mendidiknya tidak cocok. Ini masalah pasti muncul. Pasti. Bisa saja Anda tertekan, Anda tidak mau mengungkapkan perasaan Anda, tapi Anda marah, atau Anda bisa mengekspresikan kemarahan Anda, akhirnya ribut sama orang tua sakit hati. Kan repot ini. Ya. Yang ideal adalah kalau Anda tinggal di rumah yang terpisah dari rumah orang tua, itu ideal itu. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Duduk sama-sama, diskusi, kompromi. Toh sebenarnya tujuan orang tua juga baik. Dan ingat loh ya, banyak sekali value-value yang diajarkan orang tua itu sangat baik dan berlaku sampai sekarang. Soal kejujuran, soal disiplin, ya, soal kemandirian, soal apalagi moralitas, itu banyak. Kita bisa adopsi itu. Kalau nggak bagus, ya sudah. Selama itu tidak langsung diajarkan kepada anak, ya kita terima masuk kiri, keluar kanan, nggak usah kita bantah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya pernah baca bahwa memberikan pujian seperti pintar, good job adalah pujian yang kurang baik untuk anak. Apakah benar? Lalu bagaimana cara memberikan pujian yang baik? Bagaimana menurut Pak Adi? Sebelum saya jawab ini ya, saya pernah ketemu ada seorang ibu yang nggak tahu belajarnya di mana, bilang begini, kalau mau anaknya baik, maka dia harus memberikan pujian atau sugesti yang berkebalikan dengan situasinya. Jadi misalkan kalau mau anaknya pintar, dia bilang, wah kamu ini bodoh, misalkan kayak begitu. Dia mau anaknya nurut, dia bilang, kamu tuh nggak pernah nurut. Jadi selalu kalimatnya, jadi ada semacam kayak inverter di dalam dirinya dia. Itu salah, ya. Pujian-pujian yang baik, positif, konstruktif itu sangat dibutuhkan anak. Dan memuji anak itu harus memuji sesuai dengan situasi, kondisi, dan apa adanya. Oke? Jangan begini, anak nakal nih, terus kita puji. Walaupun sebenarnya kita marah, kita bilang gini, bagus, pinter ya, teruskan tuh, pinter. Anaknya mulai bingung nih, mama marah atau lagi seneng nih ya. Kalau dibilang dia seneng, mukanya kok marah. Tapi kalau dibilang marah, kok dia muji gitu. Anak kan mulai kacau akhirnya. So, kita memuji anak itu sesuai dengan situasi yang apa adanya. Jadi misalkan, kalau anak melakukan sesuatu yang bagus, anak dapat nilai tinggi misalkan, berprestasi. Jangan bilang gini, bagus, ya gini dong, anaknya mama, anaknya papa, ya 100 nilainya. Itu salah itu pujian itu. Kita harus bilang gini, bagus nak, papa mama bangga sama kamu. Kenapa? Kamu sudah belajar sungguh-sungguh. Kamu telah mencapai hasil yang memang menjadi haknya kamu, karena kamu belajar. Kita puji prosesnya. Terus kita bilang, kamu mestinya bangga dengan dirimu, karena kamu telah berhasil mencapai nilai yang sangat bagus. Ya, jadi kita puji sesuai dengan kebutuhan. Jangan dilebih-lebihkan. Ada juga orang tua, ini ada famili saya, anaknya tuh dipuji setinggi langit, padahal anaknya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi dia kalau bilang sama anak orang-orang itu, waduh anak saya ini hebat, anak saya begini, dan kita tahu tuh nggak benar semua. Ini akan membuat anak besar kepala. Kenapa? Ngawur pujiannya. Jadi kita memuji ini pun seperti sebuah seni. Kita tuh tahu kapan kita muji dengan tepat dan kadar yang tepat. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Pertanyaan berikutnya. Ini juga menarik. Alergi pada anak apakah seluruhnya karena faktor fisik atau bisa pengaruh bawah sadar? Silakan Pak Adi. Ini saya cerita dari perspektif saya, pemahaman saya sebagai seorang hipnoterapis klinis. Saya tidak akan cerita dari perspektif medisnya ya, karena itu bukan wilayah saya. Yang saya temukan selama ini adalah anak-anak yang begitu lahir alergi, bisa alergi susu ibunya ASI, bisa alergi susu formula, nanti bisa alergi telur dan macam-macam. Saya percaya dari pengalaman klinis saya menemukan bahwa sebenarnya setiap anak itu lahir harusnya dengan cetak biru yang sempurna, blueprint kesehatan yang sempurna. Anak harusnya lahir dengan tubuh yang sempurna. Tapi kalau dia baru lahir tiba-tiba alergi, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Dari mana sumber alerginya? Oke? Nah, dari apa yang saya temukan, dari penelusuran di bawah sadar, ditemukan bahwa biasanya penyebabnya ini.
Waktu anak dalam kandungan, mamanya mengalami stres kronis, stres yang sifatnya panjang, ya. Bisa juga stres yang sifatnya akut, tiba-tiba wah stres yang luar biasa, ada emosi intens dan setelah itu reda. Tapi biasanya stresnya kronis. Dan sudah saya jelaskan di depan tadi, waktu ada di dalam perut ibunya, apapun yang ibunya alami, rasakan, ucapkan dan seterusnya itu diserap sepenuhnya, termasuk emosinya, oleh pikiran bawah sadar anak. Dan alergi adalah reaksi imun sistem yang berlebihan. Itu alergi. Oke? Maka yang saya yakini, teori yang saya bangun untuk bisa menjelaskan alergi dari perspektif hipnoterapi klinis, bahwa emosi yang ada di bawah sadar anak ini, yang dia serap dari ibunya, ini akhirnya mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya, imun sistemnya. Dan dari sinilah akhirnya muncul alergi. Oke? Dengan teknik hipnoterapi tertentu, alergi ini bisa disembuhkan. Alergi telur, alergi bulu anjing, alergi ASI ibunya. Ada tuh setiap kali kalau minum ASI itu, misalkan kena ASI ya, ini kulitnya langsung merah kan. Kalau dulu saya belum mengerti ini. Anak-anak waktu kecil itu kan kalau ada kayak begitu, biasanya sih orang-orang menyarankan dikasih semacam krim ya. Tahu ya, saya tidak sebut mereknya lah, Ibu Erika pasti tahu ya. Dikasihkan krim supaya ini radangnya merah-merahnya bisa kembali hilang dan kulitnya pulih kembali. Jadi kalau dari pengalaman saya, mayoritas itu karena emosi. Dan begitu emosinya dibereskan, maka alerginya bisa sembuh. Seperti tadi, Kak. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Apakah menakut-nakuti anak dengan hal tertentu supaya tidak melakukan hal yang kurang baik itu boleh dilakukan? Silakan Pak. Kalau menakut-nakuti konotasinya negatif. Oke. Tapi kalau kita menjelaskan risiko itu bagus. Ya. Jadi misalnya begini nih, satu contoh. Ada satu anak yang Anda juga mengalaminya. Di rumah itu kan biasanya ada stop kontak, benar nggak? Anak-anak suka sekali dengan lubang yang kecil-kecil. Itu mereka suka banget itu. Karena itu memang ada fase perkembangan mereka di mana mereka akan suka barang yang kecil-kecil. Ada lubang-lubang kecil. Mereka ingin tahu ada apa di dalam. Dia akan pakai pen atau pakai apa, dia korek-korek. Benar nggak? Kita takut anak ini kan kena listrik ini. Jadi kita bisa jelaskan apa yang bisa terjadi ya. Kalau misalkan anak masih tidak ngerti, Anda bisa menggunakan ini. Kalau saya dulu menggunakan raket nyamuk tapi yang baterainya sudah lemah. Jadi saya tunjukkan bagaimana itu bisa muncul lompatan bunga api ya. Listrik push tas begitu. Jadi anak dari sana tahu, oh, kita jelaskan kalau kamu lakukan ini baru raket loh, sudah kayak begini. Apalagi kalau yang di sana 220 volt. Itu satu. Ada lagi cara salah satu pembicara terkenal di luar negeri yang dia ingin sekali mendidik anak-anaknya supaya menjauhi narkoba. Oke? Dia tidak menakut-nakuti, dia membawa anak-anak ini pergi ke tempat-tempat kumuh di mana ada begitu banyak orang yang lagi teler, lagi fly gara-gara pakai narkoba. Ya, bentuknya orang itu udah karuan, bau pesing karena kencing sembarangan. Nah, anak-anak ini akhirnya apa? Mengasosiasikan, menghubungkan narkoba atau zat-zat adiktif itu dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang bisa membuat mereka menderita. Ini ini sebenarnya ya dibilang menakut-nakuti, oke lah. Tapi ini lebih kan ada edukasinya di dalamnya. Sehingga anak bisa melihat risiko yang bisa terjadi kalau ini mereka lakukan. Dan anak-anaknya orang ini ditawari narkoba apapun tidak pernah mau sentuh. Kenapa? Karena dia sudah mengasosiasikan, memahami risiko yang bisa muncul. Jadi saran saya adalah bukan sekedar ditakut-takuti, tetapi diterangkan, diberikan contoh nyata. Itu dampaknya jauh lebih bagus. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kembali lagi terkait dengan risiko ya Pak ya, edukasi tentang risiko. Pertanyaan berikutnya, nah ini ternyata masih ada smart parents yang menanyakan ya terkait dengan hal ini. Dalam didik anak, apakah diperbolehkan memukul anak, misalnya di telapak tangan, pantat, atau ini? Nah, bagaimana menurut Pak Adi? Ini ada dua kubu sebenarnya ya. Ada kubu yang mengatakan tidak boleh, oke? Sama sekali nggak boleh. Tapi ada juga kubu yang mengatakan boleh. Saya jujur dulu juga bingung, karena kan kalau kita lihat orang tua saya, ya generasi mereka itu kan biasanya mendidik bisa dengan cara dipukul, benar nggak?
dipukul, dikerojok air kalau perlu ya. Tapi beberapa mengatakan sebaiknya jangan. Nah, akhirnya kita ngambil jalan tengah lah. Sampai akhirnya saya membaca sebuah buku yang judulnya, itu buku bagus banget ya. Ditulis oleh Dr. James Dobson, judulnya Dare to Discipline. Wah, itu buku bagus banget itu. Anda perlu baca. Di dalam buku ini, James Dobson adalah seorang pendidik yang luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa anak boleh dipukul, tetapi tentu saja ada batasnya. Ya, mungkin dipukul tangannya atau dipukul kakinya. Itu hanyalah sebagai peringatan bagi dia, tapi bukan dihajar. Jadi kalau jawaban singkat apakah boleh? Kalau saya mengatakan boleh. Seperti itu, Erika. Boleh, tapi ada batasannya ya Pak Adi ya. Terukur, terstruktur, tapi jangan sistematis ya. Baik Pak. Baik Pak, kita akan lanjut lagi. Nah, ini dari sudut pandang seorang guru, Pak. Saya sebagai guru ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika ada murid kelas 5 SD yang kurang mendapat perhatian dari keluarga, beberapa kali mengutarakan keinginan untuk bunuh diri? Silakan, Pak Adi. Kalau ini yang terjadi, ini sesuatu yang sangat serius. Yang harus segera dilakukan oleh guru ini adalah memberitahu orang tua, memberitahu kepala sekolah, kemudian kepala sekolah harus segera memanggil kedua orang tua dan harus diberitahu apa yang terjadi. Ya, kita guru punya keterbatasan, tidak mungkin bisa membantu sampai tuntas. Jadi ini harus segera ditangani oleh pihak yang lebih kompeten. Ya, jangan cuma sekedar bilang oh nggak apa-apa, jangan. Kalau sampai ada apa-apa nanti kita bisa juga ikut menyesal. So, orang tuanya harus segera dipanggil, kita beritahu. Oke? Kalau perlu kita rujuk kepada profesional. Psikolog anak misalkan bisa membantu, ya. Bagaimana kalau orang tuanya sama sekali tidak mau mengerti, tidak mau urus? Maka untuk bisa membantu anak ini, kita harus memberitahu pihak yang berwenang. Ini masalah hidup. Oke? Kalau anak sudah mengutarakan apa yang dia inginkan, maka itu sudah ada di pikirannya. Besar kemungkinan itu bisa dia lakukan. Jadi kita harus segera bertindak cepat. Sambil di sekolah, guru sebisa mungkin memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, ya, mendengarkan keluhan atau curhat anak. Kalau anak mengeluh, dia cerita, itu sebenarnya cukup membantu meringankan tekanan atau beban mentalnya dia, tapi itu nggak menyelesaikan. Di sekolah dia cerita, dia sudah enteng, pelong, dia pulang ke rumah, orang tuanya sama aja nggak berubah, jadi lagi masalah seperti itu. Demikian Erika. Terima kasih Pak Adi. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh guru yang tadi bertanya itu ya Pak, sekiranya membantu anak muridnya tadi. Nah, berikutnya ini juga, apakah anak baru masuk SMP sudah boleh punya privasi? Sejauh mana orang tua boleh cek HP-nya? Bagaimana? Anak perlu dilatih, anak perlu diberi privasi sejak kecil, ya sesuai dengan tahap perkembangannya dia, sesuai dengan usianya dia ya. Kalau soal cek HP teman-teman ya, itu kalau kita misalkan mendidik anak dengan benar ya, sebenarnya nggak perlu cek HP. Kalau kita percaya sama anak ini dan kita telah menanamkan rambu-rambunya soal nilai-nilai moral, spiritual yang benar dan kuat dalam dirinya, anak pasti akan bisa menjaga dirinya dengan baik. Ya, dulu itu ada orang tua yang, di rumahnya itu dipasangi program sehingga anaknya nggak bisa mengakses situs-situs yang nggak benar, nggak? Oke, pemerintah juga lewat kementerian itu untuk memasang ya. Jadi situs-situs dewasa itu semuanya ditutup. Pertanyaan saya, kira-kira anak bisa membobol nggak? Bisa. Anak sekarang, iya kalau zaman kolonial kayak kita nih, generasi kolonial, kalau zaman milenial mah itu gampang itu. Oke? Tinggal search saja di Google. How to open blocking internet, misalnya gitu. Bagaimana membuka internet. Itu keluar semua petunjuknya, bisa pakai VPN macam-macam kok. Nah, jadi saran saya begini. Tanamkan nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai moral spiritual dalam diri anak, itu satu. Kedua, kalau tidak terpaksa sekali, tidak perlu cek.
biasanya akan kelihatan kalau anak menyimpan sesuatu yang tidak bagus di dalam HP-nya, itu biasanya HP-nya tidak akan sembarang digeletakkan seperti itu. Ya, di password, kalau perlu pakai double, sudah pakai face recognition, kemudian pakai lagi ini jari seperti itu ya, sidik jari. So, kalau memang tidak perlu sebaiknya jangan. Yang penting orang tua terus sering menceritakan, memberikan pemahaman pada anak. Dan saya beritahu Anda ibu-ibu ya, telepon sekarang kan canggih-canggih. Ada yang hanya bisa dibuka tidak lagi menggunakan password angka, tapi menggunakan password sidik jari. Saya beritahu Anda semua, password sidik jari itu lebih mudah buka ya. Caranya waktu anaknya tidur, Anda dekati anak Anda, kemudian dia kan sudah tidur pulas tuh. Anda ambillah HP-nya, pegang jarinya, tempelkan, terbuka semua lah itu. Gampang toh? Betul Pak Edi. Ya ini hati-hati bapak-bapak, ini cara mudah buka HP-nya Anda. Ini bapak-bapak hati-hati. Lebih aman pakai password angka, lebih aman. Semua di sini tidak ada lagi yang pakai sidik jari ya Pak, semua diganti dengan angka atau kombinasi. Habis ini Erika kamu ganti juga ya. Pak, nah ini tadi nampaknya sudah sedikit dibahas ya Pak terkait dengan bingung bahasa. Nah ini ada yang menanyakan bagaimana menangani anak bingung bahasa, apakah anak yang bingung bahasa selalu memiliki masalah sosio-emosional yang kurang baik, bagaimana menangani? Oke, ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Kalau ditanya apakah yang anak bingung bahasa selalu memiliki masalah sosial untuk berinteraksi, jawabannya sih tidak selalu sih ya. Tapi yang paling penting begini, anak butuh sarana atau media untuk bisa mengekspresikan dirinya, untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan, dan ini bahasa. Oke, itu sebabnya kenapa sangat penting menguasai bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Di Indonesia sini kita keluar, kita berdiskusi, jumpa orang, berkomunikasi, kita berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Orang tua seringkali ya banyak yang salah kaprah. Jadi ini mereka anaknya mulai kecil diajar bahasa Inggris. Ingat ya, saya tidak anti bahasa asing. Ingat itu ya. I can speak English very well, okay? Saya bisa mengajar, saya bisa menerjemahkan, saya bisa presentasi semua dalam bahasa Inggris. Saya bisa. Tapi kenapa saya tekankan betul bahasa Indonesia ini penting? Karena seringkali saya menemukan banyak kasus orang tua yang anaknya itu mulai kecil diajak ngomong bahasa Inggris, disekolahkan di playgroup TK yang berbahasa Inggris, masuk SD bahasa Inggris, anak ini fasih bahasa Inggris, tetapi ternyata anak ini tidak fasih bahasa Indonesia. Jadi dia terbatas, teman-temannya yang itu saja, teman sekolahnya. Kalau dia berinteraksi dengan pembantu di rumah atau dia pergi keluar, dia tidak bisa bahasa Indonesia lancar. Dan yang lebih membuat saya itu sedih adalah anak ini bahkan baca koran saja di level SMP kelas 2, baca koran berbahasa Indonesia, tidak mengerti. Ini benar-benar nggak masuk akal. Ada lagi teman saya yang anaknya itu mulai playgroup TK dikasih bahasa Inggris atau bahasa yang lain lah. SD-nya masuk sekolah nasional, bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kalau ini situasinya, ini akan membuat anak mengalami hambatan yang luar biasa besar. Dan hambatan ini secara tidak sengaja diciptakan, dibangun oleh orang tuanya untuk si anak. Saya pernah ketemu satu anak SD kelas 1, ya, dibawa oleh orang tuanya ke saya, dirujuk oleh salah satu sekolah terkenal, ya. Ternyata anak ini punya masalah, anak perempuan. Anak ini kalau bahasa Inggris lancar, tapi bahasa Indonesianya nggak bisa. Anak ini bahkan itu mengalami kesulitan untuk bisa mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, saya bilang sama orang tuanya, pilihannya cuma 2. Yang pertama, pindahkan anak ini ke sekolah full bahasa Inggris. Orang tuanya bilang apa? Sangat mahal, Pak. Oke, kalau Anda nggak sanggup karena sangat mahal, saya bilang, Anda perlu anak ini tinggal kelas tahun, kemudian selama setahun ini Anda hanya mengajar bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, pelajarannya hanya bahasa Indonesia ya. Selama setahun anak ini hanya belajar bahasa Indonesia, les bahasa Indonesia, bicara bahasa Indonesia, menulis bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Ini orang tuanya juga tidak mau. Kenapa? Karena kan nanti tertunda setahun ini sekolahnya. Saya bilang, ya Anda datang ke saya kan minta pendapat profesional saya. Ini pendapat profesional saya bilang. So tidak ada cara lain. Pilihannya ya cuma 2. Anda masukkan ke sekolah bahasa Inggris full, atau Anda masukkan ke sekolah nasional, tinggal kelas,
selama setahun, diperkuat bahasa Indonesianya. Tidak ada cara lain. Ya, jadi kembali untuk Anda teman-teman ya yang punya anak kecil, pastikan bahasa Indonesianya lancar, fasih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, kita sudah hampir menjelang ke pertanyaan-pertanyaan akhir ya Pak. Nah, ini masih cukup menarik. Bagaimana cara menangani anak angkat agar dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Silakan, Jawabannya simpel, singkat. Perlakukan dia sebagai anak kandung sepenuh hati. Simple. Ya. Perlakukan dia sebagai anak kandung. Cintai dia sepenuh hati. Seperti itu. Baik, jadi itu kuncinya ya Pak ya, anak angkat kita kondisikan seperti anak kandung gitu cara mengasuhnya, maka dia juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir Pak untuk episode 2 kali ini, bagaimana cara mengasuh kalau orang tuanya berkebutuhan khusus? Kira-kira bagaimana? Ini kalau saya tidak tahu maksudnya berkebutuhan khusus bagaimana ya, tapi kalau misalkan itu berhubungan dengan kemampuan kognisi, kemampuan berpikirnya atau sikapnya ya, untuk bisa mendidik anak ini kan kita butuh konsistensi, kita butuh cara yang benar, tepat. Nah, kalau misalkan orang tua berkebutuhan khusus dan dia sendiri saja tidak bisa merawat dirinya dia atau mengalami kendala merawat dirinya dia, maka anak ini harus dirawat atau ditangani oleh orang dewasa yang punya kemampuan bagus. Ya. Kalau diberikan kepada orang tua yang karena kondisinya memang tidak memungkinkan dia untuk bisa memberikan pendidikan yang seharusnya kepada anak, walaupun mungkin dia mau, tapi dia punya keterbatasan, maka ini akan bisa berdampak tidak baik. Sebaiknya anak ditangani oleh entah siapalah, tantenya atau orang tua, kakek neneknya atau siapapun. Yang penting orang yang mengasuh dia punya kemampuan yang baik dan proper untuk bisa membesarkan anak ini dengan seutuhnya. Begitu Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Tak terasa ya Pak, ini kita sudah lewat 41 menit Pak dari pukul 5 sore, tapi pembahasan kali ini sangat seru sekali seperti itu. Nah, tadi itu kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar parenting Pak. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, apakah ada closing statement dari Pak Adi untuk semua partner terkait dengan parenting? Oke, singkat saja teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara ini ya. Ini media kita untuk belajar bersama. Yang ingin saya sampaikan pesannya cuma begini. 1, semua anak pada dasarnya cerdas dan berharga. 2, kita adalah orang tua. Orang tua kita belajar bersama, menjadi diri kita yang terbaik. Kemudian dari sini kita bisa membantu anak-anak bertumbuh berkembang menjadi diri mereka yang terbaik. Seperti itu Erika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita semua di sini. Sampai dengan 2 episode ya Pak ya, dan tiap episode ini selalu kita waktunya seru banget, gak berasa Pak gitu meskipun panjang. Ini seperti lebih dari durasi nonton film seperti itu. Selamat semua, terima kasih sudah mengikuti. Semoga apa yang dibagikan sore hari ini bisa bermanfaat bagi smart parent semua untuk mengasuh anak-anak agar bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Sampai jumpa lagi di kesempatan belajar lainnya. Preview.